dapat saya simpulkan, ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari, karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku beruntung memilih hengkang dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. AHY membayangkan partainya bakal hancur lebur jika bertahan di koalisi itu. Partai-partai di koalisi itu saat ini tercerai-berai meski proses Pilpres belum selesai. Pernyataan ini disampaikan AHY di acara buka bersama Partai Demokrat, Sabtu 23 Maret 2024. Hari Rabu lalu, tanggal 20 Maret, kita sama-sama mengikuti KPU telah resmi menetapkan hasil Pilpres dan Pileg tahun 2024. Ada kabar yang menggembirakan, kabar yang baik, tapi juga ada kabar yang kurang menggembirakan, kurang baik. Kabar baiknya, alhamdulillah, dalam perhelatan pemilihan presiden, kita menang besar. Boleh tepuk tangan. Pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dengan capaian yang sangat baik, 58,58%. Satu putaran. Dan satu putaran itu, kemenangan besar itu tidak terlepas dari perjuangan Partai Demokrat. Ini yang kemudian menjadi tidak heran ketika banyak pihak yang mengapresiasi keringat perjuangan Demokrat untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini. Bahkan Bapak Prabowo Subianto beberapa kali menyampaikan hal itu secara langsung kepada saya maupun kepada Bapak SBY, termasuk secara terbuka di berbagai kesempatan. Artinya, Demokrat dinilai telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan mesin partai politik yang solid, kita berhasil bukan hanya untuk memenangkan battleground di Jawa Timur, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Saya ingat betul ketika pada bulan November 2023 mendapatkan tugas untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Jawa Timur. Ketika itu dipotret elektabilitas berada di angka sekitar 42%. Tetapi berkat kerja keras kita semua, utamanya yang kita hormati bersama Bapak SBY yang tidak kenal lelah turun gunung pagi siang malam dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya, jalan darat, naik bis, menginap 85 kabupaten kota dalam waktu 2 bulan. Luar biasa. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, apalagi tokoh sebesar beliau dengan usia yang tidak muda lagi, tetapi beliau tunjukkan itu demi komitmen dan dedikasi Partai Demokrat kita bersama untuk memenangkan Pilpres 2024. Dan tentu bukan Demokrat sendiri yang bekerja, banyak tokoh yang lain, tetapi yang jelas Demokrat benar-benar menunjukkan kerja kerasnya, sehingga di antara yang lain kemenangan Bapak Prabowo di Jawa Timur mencapai angka 66%. Ini luar biasa. Sebuah sejarah yang sebelumnya beliau belum pernah menang di Jawa Timur, kali ini menang dan menang yang besar. Ini sebuah sejarah dan menjadi best practice yang harus bisa kita gunakan di waktu mendatang. Namun kabar yang kurang menggembirakan, kabar kurang baiknya. Meskipun kita telah berhasil
menaikkan suara dari 10,8 juta menjadi 11,2 juta suara secara nasional. Tetapi kita belum berhasil meningkatkan, bahkan belum berhasil untuk mempertahankan kursi-kursi kita di DPR, utamanya DPR RI. Sebagai pemimpin partai secara kesatria, saya tentu mengambil tanggung jawab ini secara keseluruhan. Karena begitulah yang seharusnya. Kalau ada yang berhasil, berarti milik semua. Tetapi kalau ada yang kurang berhasil, tanggung jawab harus diambil oleh sang pemimpin. Setuju? Saya berharap nilai seperti ini, budaya organisasi seperti ini, kepemimpinan seperti ini yang juga diajarkan oleh Bapak SBY bisa kita jadikan pedoman dimanapun kita berada. Saya juga berharap ini juga terjadi atau dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga yang paling bawah. Kalau sudah seperti itu, artinya ada semangat kita bukan hanya sekedar bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan dan kita jalani, tetapi punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan ke depan. Setuju? Sebelum kita membahas apa yang menjadi faktor-faktor yang memberatkan hasil kemarin, kita terlebih dahulu harus punya sikap dan mental seperti itu. Karena hanya dengan itu kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan izinkan saya, tidak dalam konteks yang defensif, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ini. Situasi partai kita 5 tahun terakhir ini memang tidak mudah. Proses yang kita jalankan dalam rangka melakukan konsolidasi, menyusun strategi, langkah-langkah pemenangan pemilu, mengalami gangguan di sana-sini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.